Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur kepadamu atas anugerah kehidupan yang Bapa berikan kepada kami sampai saat ini. Kami mohon kepadamu, berkatilah kami agar selalu sehat walafiat, dan dampingilah kami dengan Roh Kudus, agar kami sungguh-sungguh beriman kepadamu dan mau datang, duduk, dan mendengar ajaranmu, supaya setelah kami mendengar pengajaranmu, mendengar firmanmu, kami pergi untuk mewartakan Injil Kerajaan Surga kepada sesama kami. Dampingilah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar karya pewartaan ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sabda Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Markus, bab 1 ayat 21b sampai 28. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Yesus adalah Putra Allah. Sebagai Putra Allah, ia mendapat kuasa dari Bapanya, kuasa untuk mengajar dan kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Diceritakan oleh Injil Markus bahwa di kota Kapernaum, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan pengajarannya amat memukau, membuat para pendengarnya takjub akan pengajarannya. Pengajarannya amat berkuasa, karena kuasa Allah ada di dalam diri Yesus. Kemudian Yesus juga menyembuhkan seorang yang kerasukan roh jahat di dalam rumah ibadat itu. Saat orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah."
Ketika Yesus mendengar orang yang kerasukan roh jahat ini berteriak demikian, Yesus berkata kepadanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Dan diceritakan bahwa orang takjub melihat kuasa Allah yang ada di dalam diri Yesus Kristus, yang membuat roh-roh jahat taat kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita beriman kepada Yesus yang adalah Putra Allah. Ia mempunyai kuasa di sorga dan di bumi, karena Allah memberi kuasa itu kepadanya, sehingga ia mengajar dengan kuat kuasa Allah, sehingga ia menyembuhkan dengan kuat kuasa Allah Bapa di surga, sehingga pengajarannya sungguh memukau, sungguh menakjubkan, sehingga orang-orang percaya kepada Allah Bapa di surga. Juga penyembuhannya sungguh menakjubkan. Orang yang kerasukan roh jahat sembuh dari sakitnya. Bahkan roh jahat itu mengakui Yesus sebagai yang kudus dari Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus sanggup menyembuhkan penyakitmu. Yang penting Anda dan saya sungguh-sungguh beriman kepadanya. Kita mesti percaya bahwa kuasa Allah ada di dalam diri Yesus Kristus. Sehingga ketika kita memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan kita yang sakit, percayalah bahwa Yesus sanggup menyembuhkan penyakitmu. Kita bisa mendengar bahwa ada yang mengeluh, "Saya sudah berdoa berulang-ulang kali, tapi saya tidak sembuh dari sakit." Ada yang sharing juga, "Saya berdoa mohon kesembuhan dan saya sembuh dari sakit karena kuasa Allah menyembuhkan saya." Inilah beberapa pengalaman singkat dari orang-orang yang menceritakan bagaimana Allah turut campur tangan di dalam penyembuhan-penyembuhan mereka. Jika Anda belum sembuh, janganlah berpikir bahwa Allah sedang menutup mata, tidak mendengar permohonanmu. Tidaklah demikian. Anda diminta untuk menunggu waktunya Tuhan. Karena Tuhan pasti membantumu tepat pada waktunya. Dia tidak akan membiarkan kita menderita selama-lamanya. Karena kehadirannya di dunia untuk membebaskan kita dari penderitaan, untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Maka kalau Anda dan saya menunggu waktu Tuhan, maka kita akan sembuh dari sakit penyakit yang membuat kita menderita. Karena Dia datang untuk menyelamatkan kita dari penderitaan kita. Semoga demikian. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami merasakan kasih-Mu melalui kehadiran Yesus Kristus di dunia ini. Maka kami mohon kepadamu melaluinya untuk menyembuhkan umat-Mu yang sedang mendengarkan firman-Mu ini. Semoga yang sakit Kau sembuhkan, dan semoga yang sehat Kau jaga, dan Kau bebaskan dari segala penyakit, agar semua yang ada di dalam Dikau memperoleh hidup yang sehat
memperoleh kebahagiaan karena kami merasa bahwa Engkau amat mengasihi kami. Bapa yang maha baik, jamalah setiap umat-Mu yang ada di mana saja mereka berada. Semoga mujizat-Mu yang terjadi 2000 tahun yang lalu terjadi juga bagi yang sakit saat ini. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.